Dan yang satu lagi, Hor, tolong kembalikan tanah aku yang kau ambil. Jadi supaya kita bikin batas yang benar, itu aja. Jadi di depan mata saya juga, di depan rekan saya juga tuh ngomong gini, saya itu tidak butuh uang, kembalikan tanah saya. Itu omongan saya. Jadi mandatnya sudah jelas kepada kami bahwasanya kami tidak butuh uang, hanya kembalikan. Itu kasus tanah itu benar-benar kuat itu. Jangan anggap remeh. Itu kasus tanahnya ibunya diambil, itu kuat itu dasar pengaduannya. Hati-hati. Oke, apa lagi? Oke. Dah. Makasih ya, Bang. Terima kasih Bang. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta-fakta viral seputar selebritas tanah air yang selalu saja bikin berita, karena dengan berita mereka akan tetap eksis di ranah media. Kali ini masih soal perselisihan antara Desiree Tarigan, Hotma Sitompul yang juga melibatkan Hotman Paris Hutapea selaku pengacaranya, dan kini Mulyana Tarigan atau Ribu, ibu angkat dari Desiree, kembali angkat bicara menagih tanahnya yang sudah dituduh diserobot oleh Hotma Sitompul. Dan yang satu lagi, Hor, tolong kembalikan tanah aku yang kau ambil. Jadi supaya kita bikin batas yang benar, itu aja. Video Ribu atau Mulyana Tarigan menagih lagi dan mengultimatum Hotma Sitompul diunggah di Instagram Mami Toko, Instagramnya Desiree Tarigan 10 jam yang lalu. Dalam captionnya Desiree memberikan caption atau kata-kata, "Di atas langit ada langit. Sabar ya Ribu, Tuhan pasti dengar doa Ribu." Unggahan dari Desiree ini direspon positif oleh banyak netizen. Hal ini mungkin juga untuk menguatkan tuduhan bahwa Ribu ini dituduhkan oleh pengacara dari Hotma Sitompul sudah berkurang ingatannya. Tapi melihat kata-kata yang diucapkan ini, sama sekali tidak ada tanda-tanda bahwa Ribu ini berkurang ingatannya ataupun disetting untuk mengatakan hal itu. Hotma, jangan ganggu saya dengan anak saya. Memang kalian barangkali nggak tahu saya bagaimana sayangnya sama anak saya. Jadi jangan ganggu, Hot. Sorry to say that. Aku nggak bisa diganggu-ganggu. Saudaraku saja nggak ganggu aku. Dia rangkul Desi itu. Nampaknya memang inilah senjata kuat dari pihak Desiree dan juga Hotman Paris, tentunya atas strategi Hotman Paris untuk menaikkan posisi tawar dari Desiree di mata Hotma Sitompul. Karena kita tahu laporan soal tanah ini sudah masuk ke ranah kepolisian, sudah diadukan ke Polres Jakarta Selatan, dan kemarin Desiree sudah dipanggil untuk dimintai keterangan. Hotman Paris sendiri juga menyatakan bahwa kasus ini kuat dan sempat memberikan warning hati-hati. Nah, bagaimanakah sebenarnya kasus ini akan berkembang nanti? Apa yang dikatakan oleh Mulyana Tarigan dan bagaimana Hotman Paris menggiring kasus ini sehingga bisa mendapatkan posisi tawar yang kuat di mata Hotma Sitompul, yang ujung-ujungnya nanti akhirnya hak-hak dari Desiree bisa diberikan dengan baik harta gono gininya. Yuk simak kupas tipis-tipis dari fakta Bangkin di video ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Serta jangan lupa selalu ada doa dalam lentikan jarimu. Nampaknya memang kasus penyerobotan tanah yang
dituduhkan kepada Hotma Sitompul ini memang adalah senjata kuat dari pihak Desiree dan Hotman Paris, yang tentunya atas petunjuk Hotman Paris mengangkat kasus penyerobotan tanah ini. Dan inilah yang bisa dilaporkan ke ranah kepolisian. Laporan itu pun sudah dilakukan. Dan kita tahu bahwa setelah laporan ini dimasukkan oleh Desiree ke pihak Polres Jakarta Selatan, setelah itu, setelah lama tidak merespon, akhirnya beberapa bulan yang lalu Hotma sendiri, Hotma Sitompul, yang kemudian menggelar konferensi pers keluar kandang untuk membantah tuduhan-tuduhan yang selama ini dilayangkan kepadanya. Dan di saat itu dia mengatakan bahwa dia sangat mencintai mertuanya, Mulyana Tarigan ini. Dia tidak tega. Kenapa dia keluar? Dia tidak tega jika mertuanya ini dibawa ke sana kemari untuk dilibatkan di kasus ini. Kejaksaan, pengadilan. Oke, sekarang kenapa saya mau bicara? Karena pihak sana, lawyer yang katanya lawyer, yang seharusnya tahu etika, itu tidak membawa-bawa mertua saya yang saya cintai selama 22 tahun. Saya yang urus mertua saya itu. Saya tahu betul bagaimana mertua saya itu. Dia sudah tua, sudah 88 tahun. Cuman saya yang dia kenal. Kalau datang teman saya, 5 menit tanya siapa kau? Datang lagi 5 menit, siapa kau? Kok bisa dibawa? Mau diseret-seret ke pengadilan untuk menaikkan yang namanya manusia pengacara itu, saya tidak bisa diam. Lihatlah, 22 tahun saya urus dia. Coba saya mau lihat siapa yang berani membantah. Nanti saya kasih 20 pembantu saya. Bagaimana saya setiap pagi, setiap sore menemani mertua saya itu. Hancur hati saya dipakai sama manusia itu untuk mau naikin dia. Kasihanlah orang tua. Saya yang menyiapkan semua karena dia ibu saya, bukan mertua saya. Bisa datang manusia, datang seret-seret mertua saya, yang sudah pasti tanda tangannya tidak dia ketahui. Saya mau lihat nanti apakah betul ada tanda tangan surat kuasa, menandatangani surat kuasa. Saya mau lihat. Kejam orang, 88 tahun diperlakukan begitu. Saya heran, kok anaknya membiarkan. Sungguh heran saya. Di mana kecintaan kita sama orang tua? Saya mau keluar ini semata-mata karena mertua saya yang saya sayangin diperlakukan seperti itu. Apalagi yang dia laporkan tidak ada dasar hukumnya. Saya ulangi, tidak ada dasar hukumnya. Kalau dia bilang, saya mengambil tanahnya, buktikanlah dulu dengan BPN. Pergi ke BPN, lihat, ukur dulu. Ya, secara hukum, kalau dia laporkan saya, mertua saya yang sudah usul itu, masa saya mesti lapor balik? Supaya kalian tahu ya, ini tanah bersebelahan. Satu, saya ada kolam renang di tanah saya. Sekarang dia bilang saya membangun tembok di tanah dia. Buktikanlah. Satu. Kedua, kalau saya ambil tanahnya 1 meter kepanjang, ada tanah saya di tanah ribu itu 4 meter ke sana. Masa saya mau lapor balik? Pada waktu itu semua diberikan. Dia berikan ke saya berikan ke dia. Dipergunakan hal ini, seorang tua renta 88 tahun digunakan oleh manusia itu. Saya tidak akan berhenti, saya akan laporkan dia kemana saja. Nah, seluruh keterangan dari Hotma Sitompul dalam konferensi pers itu nampaknya terbantahkan dengan kemunculan Ribu atau Mulyana Tarigan yang meminta tanahnya untuk kembali. Dan
Ribu dengan tegas menyatakan bahwa dia ingin tanahnya kembali, tidak ingin uang. Begitu yang disampaikan oleh pengacara dari Desiree saat menggelar jumpa pers. Sementara laporan itu terus menggelinding dan diusut oleh pihak kepolisian. Dulu 30 tahun yang lalu kira-kira tanah itu ibu saya punya duluan. Lalu mau menikah dengan bapak, kakak yang di sebelah itu tanahnya kakak sepupu saya. Terus Pak Hotma bilang jual lah Kak, karena kan kasihan Ribu kalau kita nggak tinggal di sebelahan. Kakak saya bilang ya udah kalau buat ya karena Pak Hotma bilang ini kan buat saya sama Desi nanti tinggal di sini Pak. Terus kakak saya bilang ya udahlah kalau memang begitu buat kamu berdua, nanti kalau setelah menikah ya udah gitu. Terus dulu ada tembok pembatas antara rumah ibu saya dengan tanah kakak saya itu. Tapi setelah rumah dibangun jadi itu tembok dirubuhkan oleh Pak Hotma juga. Karena kan ibu saya waktu itu sendiri dengan masih anak-anak saya masih kecil-kecil waktu itu. Setelah itu kemarin setelah kejadian ini ditelepon lagi. Total berapa meter? Perjanjiannya seperti apa, Bu? Udah lama ya? Perjanjiannya kan udah lah gitu, akhirnya dimiliki tersebut. Dikasih karena ada pernikahan ibu dan apa? Oh itu tanahnya kakak saya dibeli sama Pak Hotma. Cuman yang sekarang menjadi masalah itu temboknya itu mengambil lahannya ibu saya, bukan tanahnya rumah. Karena rumah ya punya Pak Hotma. Berarti ini Surabaya total berapa meter itu? Luasnya Dua kali berapa Bu luasnya? Berapa kali berapa? jadi 195 meter. Luas ya. Luasnya. Tapi dari pihak Pak Hotma dia mau beli atau gimana? Ada uang untuk beli atau? Oh gini, kita kan juga kuasa dari Ribu juga ya, aku dan pemulihan Antariga. Dari Ribu sendiri, ini di depan mata saya juga, di depan rekan saya juga, depan ibu juga tuh ngomong gini, saya itu tidak butuh uang, kembalikan tanah saya. Itu omongan Ribu. Jadi mandatnya sudah jelas kepada kami bahwasanya kami tidak butuh uang, hanya kembalikan tanah. Seperti itu. Mandatnya seperti itu. Itu kasus tanah itu benar-benar kuat itu. Jangan anggap remeh. Itu kasus tanahnya ibunya diambil itu kuat itu. Dasar pengaduannya. Hati-hati. Oke, apa lagi? Oke.